Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakan Faisal Ramantoro. Saya dari kelas I253E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume penjelasan dari pertemuan 3 mata kuliah basis data yang diajar oleh Pak Agung Nugroho selaku dosen mata kuliah basis data di kelas I253B. Kebetulan saya lintas kelas karena beberapa alasan. Oke, langsung saja ke materinya. Topiknya yaitu lingkungan basis data, yaitu arsitektur dan juga modelnya. Untuk masalah yang pertama, itu kita memiliki masalah utama atau redundansi data. Apa itu redundansi data? Redundansi data adalah pengulangan data yang tidak perlu. Jadi tanpa sistem yang baik, data yang sama sering direkam berulang kali, yang menyebabkan pemborosan ruang dan resiko inkonsistensi seperti itu. Contoh masalahnya itu seperti ini. NIM, nama dan juga kelasnya itu memiliki pengulangan. Jadi untuk satu nama itu mempunyai 3 kali pengulangan dari NIM, nama dan juga kelas. Solusinya yaitu kita dapat mempersingkat NIM, nama dan juga kelasnya menjadi satu bagian. Jadi hanya satu aja, NIM-nya satu, namanya satu, kelasnya satu. Dengan menggunakan kode mata kuliahnya kayak ini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika diubah menjadi kode. Jadi kode mata kuliah. Jadi seperti ini. Mata kuliah 1, mata kuliah 2. Seperti itu. Jadi solusinya itu sudah terpecahkan, sudah tersolusi, sudah di solve lah. Jadi lebih efisien. Lalu selanjutnya yaitu ekosistem lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah habitat aman bagi data bisnis. Tujuan utamanya adalah memberikan pandangan abstrak kepada pengguna sambil menyembunyikan kerumitan penyimpanan fisik. Tujuannya yaitu aksesnya terarah, dijadikan sebagai alat khusus untuk data mining dan juga manipulasi data. Lalu keamanannya itu super ketat. Jadi pengguna tidak memiliki hak akses data logis atau data fisik secara langsung. Lalu abstraksi. Ini detail teknis penyimpanan yang disembunyikan. Seperti itu. Lanjut yaitu arsitektur ini memiliki 3 level. Menurut ANSI Spark pada tahun 1975. Standar abstraksi database yang memisahkan pandangan pengguna dari representasi fisik data. Ini dibagi menjadi 3 level, yaitu level yang pertama itu ada level eksternal, yaitu level eksternal ini kalau misalnya diibaratkan sebagai sebuah gedung, ini tuh gedung lantai pertama yang dapat dilihat oleh semua orang, semua pengguna. Lalu untuk naik ke lantai selanjutnya itu ada yang namanya level konseptual, atau lantai kedua ini namanya level konseptual. Ini dikelola langsung oleh database administrator atau disingkat sebagai DBA, mendefinisikan hubungan antara data secara logik dan juga struktur lengkap. Lalu naik ke lantai berikutnya yaitu ini level internal. Ini tempatnya seluruh data disimpan, jadi sangat rahasia lah. Jadi penyimpanan fisik data seperti kode, bit, angka, dan juga mengatur alokasi ruang, kompresi, dan juga enkripsi. Jadi pada lantai ini kita itu dapat mengambil, membuang, mengedit, pokoknya semuanya kita masukin data, membuang data, memindahkan data, itu semuanya ada di lantai 3 seperti itu. Lalu lanjut kebebasan data. Kebebasan data ini dibagi menjadi 2, yaitu physical data independence dan juga logical data independence. Apa sih physical data independence itu? Definisi singkatnya yaitu skema internal dapat diubah tanpa mengganggu skema konseptual. Jadi contohnya itu kayak mengganti hardware penyimpanan atau lokasi file tidak akan merusak struktur relasi tabelnya. Lalu logical data independence.
yaitu skema konseptual dapat diubah tanpa mengganggu skema eksternalnya. Kalau misalnya tadi physical data independence itu tanpa mengganggu skema konseptual, sedangkan logical data independence itu tanpa mengganggu skema eksternalnya atau views-nya. Contohnya menambah kolom baru pada tabel utama tidak akan mengganggu program aplikasi user yang sudah ada. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada DBMS. DBMS ini seperti mesin penggerak basis data. Jadi sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat, memelihara, mengontrol, mengakses database secara efektif dan juga praktis. Seperti itu. Fungsi utamanya yaitu konstruksi penyimpanan data, manipulasi, termasuk mengubah, hapus, menampilkan, keamanan dan juga integritas, dan juga penyediaan data dictionary. Komponen inti DBMS itu ada 5, yaitu yang pertama file manager, database manager, query processor, DDL compiler, dan juga DML precompiler. Untuk bahasa penggunanya itu dibagi menjadi 2, yaitu DDL data definition language dan juga data manipulation language. Untuk data definition language-nya itu fungsinya itu hanya untuk kerangka atau strukturnya, tapi untuk mengoperasikan kayak menginput data, memasukkan, mengambil, mengubah atau menghapus isi data itu menggunakan data manipulation language atau DML, seperti itu. Lalu ada data dictionary atau data mengenai data. Ini merupakan pusat informasi yang mendeskripsikan seluruh isi database, baik dari nama, jenis, ukuran, nama-nama item, dan juga batasan untuk masing-masing item data. Terus selanjutnya yaitu ada arsitektur jaringan multi-user. Dibagi menjadi 3, yaitu teleprocessing, file server, dan juga client server. Kalau diibaratkan menjadi sebuah pembagian zaman, ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu teleprocessing itu tradisional atau zaman dahulu, yaitu satu komputer itu pusat memproses semuanya. Jadi terminal pengguna hanya berfungsi sebagai layar tampilan, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu file server, yang sudah agak mendingan dari jaringan multi-user yang sebelumnya. Proses ini didistribusi di jaringan LAN. Aplikasi dan juga DBMS jalan di workstation, menarik seluruh file dari server saat dibutuhkan, seperti itu. Lalu zaman yang sekarang itu ada client server, yaitu pemisahan tata ruang antarmuka server dengan pemrosesan DBMS. Hanya data yang diminta yang dikirim ke jaringan. Ini sangat efisien. Lalu ada evolusi blueprint, model data flat file. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan struktur dan juga semantik data. Format teksnya sederhana, tempat informasi disimpan sebagai bidang terpisah. Kelemahan fatalnya sulit merealisasikan antar struktur data, memicu pemborosan data, dan juga pengaturan dan modifikasi program sangat kaku. Mengatasi keterbatasan hierarki dan jaringan. Model hierarki dan juga model jaringan. Untuk model hierarki, pro-nya yaitu pencarian retrieve sangat cepat, kontranya redundansi masih terjadi dan juga strukturnya kaku. Untuk model jaringan, pro-nya akses data lebih fleksibel dari berbagai titik, kontranya modifikasi struktur data sangat rumit jika program sudah berjalan. Seperti itu. Untuk standar industrinya, unit utama berbentuk tabel yang dihubungkan melalui kunci. Data dipresentasikan secara logik tanpa memikirkan letak fisiknya. Kenapa model ini sangat populer? Karena sangat cepat, terintegrasi dengan standar struktur query language atau SQL, struktur basis data mudah dimodifikasi, dan juga integritas data mudah diimplementasikan. Untuk pemetaan konseptual dan era modern itu dibagi menjadi 2, yaitu model entity relationship
yang berguna untuk melukiskan realitas sebagai objek dasar yang saling berrelasi menggunakan simbol grafis kayak flowchart lah. Lalu yang kedua yaitu model berorientasi objek. Data didefinisikan dan diakses menggunakan konsep pemrograman objek seperti Java. Objek dapat mewariskan sifat ke objek lainnya seperti itu. Oke, sekian resume penjelasan materi pertemuan ketiga mata kuliah basis data. Saya akan Fira Mantoro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.